khususnya anak ibu kelas 10 MIA ya. Pada pertemuan kali ini ya, ibu mau melanjutkan materi ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu kalau pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah ibu jelaskan bagaimana membedakan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, dan bagaimana itu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalian sudah bisa membedakannya ya. Sekarang pada materi ini ibu mau menjelaskan bagaimana tata nama suatu senyawa. Kita tahu bahwa dalam bab larutan ini ya, itu kalian harus bisa menguasai yang namanya tata nama senyawa. Karena nanti larutan ya di dalam soal itu bisa tidak dituliskan rumus kimianya, tapi masih berupa nama ya. Nah, untuk itu kalian harus bisa menuliskan rumus kimianya. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah ion. Ingat bahwa larutan, khususnya untuk larutan elektrolit, itu jumlah ion menentukan daya hantar listriknya. Semakin besar jumlah ion yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi larutan itu, maka semakin kuat daya hantar listriknya. Ya, jadi nanti kalau kalian ketemu beberapa larutan kimia, nah dengan konsentrasi atau molaritasnya yang sama, ya toh, nanti untuk menunjukkan mana daya hantar listrik yang paling kuat, itu bila jumlah ionnya paling besar. Kalau seandainya nanti di dalam soal larutan itu kalian disuruh menentukan manakah larutan di bawah ini yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah, berarti kalian mencari jumlah ion yang paling sedikit ya. Nah, yang paling sedikit apa? Berarti yang non elektrolit. Kenapa? Karena non elektrolit jumlah N-nya 1. Dia tidak dapat terionisasi. Jadi dia hanya dalam bentuk satu molekul saja. Nah ya, jadi untuk mengetahui daya hantar listrik suatu larutan, mana yang kuat, mana yang lemah, yang pertama kalian lihat adalah konsentrasi yang ditampilkan. Nah, konsentrasi adalah nanti kalian menggunakan masih molaritas, M besar ya, molaritas. Nah, konsentrasi yang digunakan dalam bab larutan ini, nanti molaritasnya sudah diketahui. Kalian hanya mencari jumlah ion di dalam larutan itu ya, tinggal nanti ngalihkan dengan konsentrasinya. Jadi nanti kata kuncinya, bila larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling kuat, itu bila jumlah ion yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi itu adalah paling besar, banyak jumlah N-nya ya. Nanti untuk lebih jelasnya, di sini ibu jelaskan tata namanya dulu, karena nanti dari tata nama senyawa itu kalian bisa tahu jumlah ion yang dihasilkan. Untuk tata nama senyawa, itu dibedakan nanti menjadi 2, yaitu tergantung dari jenis pembentukan ikatannya. Dimana pada semester 1 di sana ibu sudah menjelaskan bagaimana membedakan antara senyawa ionik dan senyawa kovalen. Makanya kenapa kalian di semester 1 itu belajar ikatan. Karena dari ikatan ini nanti itu kita bisa menguasai bagaimana tata nama senyawa ionik dan bagaimana tata nama senyawa kovalen. Ingat, perbedaan antara ionik dengan kovalen adalah ada tidaknya logam dalam rumus kimia itu. Ya, kalau ionik
berarti dalam rumus kimia itu dia pasti mengandung logam. Ya, karena logam selalu bersifat elektropositif, ya. Nah, beda dengan kovalen. Kalau kovalen itu ciri khas senyawanya adalah tidak mengandung logam. Jadi senyawa ini adalah sesama unsur non logam. Baik, supaya lebih jelas kalian nanti memahami atau menguasai masalah tata nama senyawa itu. Nah, di sini mau Ibu jelaskan lebih lanjut, ya. Karena kita tahu bahwa logam di dalam tabel periodik itu dibedakan menjadi dua. Ingat, yaitu logam-logam utama, yaitu logam golongan A. Nah, logam golongan utama itu apa aja? Nah, logam golongan utama itu adalah logam golongan 1A. Di sana ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Itu golongan 1A. Di sana adalah muatannya +1. Sedangkan golongan 2A, ya, itu adalah berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya. Jadi ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Itu adalah muatannya 2+, karena dia termasuk dalam golongan 2A. Golongan 3A siapa? Golongan 3A adalah aluminium saja. Ya. Nah, ditambah nanti adalah perak, ya. Kenapa perak di sini ikut? Nah, ya. Jadi karena perak hanya punya satu tingkat oksidasi, yaitu +1. Zn juga sama. Walaupun dia golongan 2B, tapi dia punya tingkat oksidasi hanya 1, 2+. Makanya nanti dalam tata nama itu tidak boleh disebutkan, yaitu dengan muatannya dengan menggunakan angka Romawi. Ya. Nah, jadi senyawa ionik itu nanti kalian langkah pertama lihat logam yang diikat di sana. Dia mengandung logam golongan A atau golongan utama, yaitu golongan 1A tadi. Ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Itu adalah +1. Sedangkan golongan 2A tadi adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. 2+, ya. Nah, golongan 3 adalah aluminium, perak, ingat, dengan Zn. Nah, di sini tidak boleh menggunakan angka Romawi. Jadi contohnya seperti AlOH 3 kali. Nah, jadi langsung Al lambang dari apa? O aluminium. OH lambang dari apa? Hidroksida. Jadi langsung aluminium hidroksida. Nah, seperti contoh yang kedua, Ag2SO4. Sama, langsung Ag lambang dari apa? Perak. SO4 lambang apa? Sulfat. Jadi kalau ada rumus kimia Ag2SO4, langsung kalian baca perak sulfat. Nah, itu untuk logam-logam yang mempunyai tingkat oksidasi hanya satu macam. Beda nanti logam yang mempunyai tingkat oksidasi atau muatan lebih dari 1. Yaitu nanti kalian harus menggunakan angka Romawi. Nah, ya. Logam-logam siapa yang dimaksud? Logam itu adalah logam transisi atau logam golongan B. Ya, atau logam selain poin yang di atas, ya. Itu wajib menggunakan angka Romawi. Nah, di tengah-tengah nanti ya, untuk menunjukkan muatan daripada logamnya. Kenapa di sini harus menggunakan angka Romawi? Karena dalam logam transisi itu adalah tingkat oksidasi atau muatannya lebih dari 1. Contohnya di sini ya, Fe. Fe dalam tabel periodik itu punya 2 tingkat oksidasi, yaitu 2+ dan 3+. Nah, di dalam rumus kimianya ini itu menggunakan besi berapa? Dilihat dari nanti yang diikatnya. Ya, Fe tadi lambang besi, harus pakai Romawi. Untuk mengetahui Romawinya dari mana? Dari OH. Ingat, OH ada muatannya -1. Jadi -1 kali 3.
Jadi 3. Nah, 3. Nah, jadi 3 itu berasal dari OH yang diikat ini, 3 hidroksida. Sama dengan ini, NiSO4. Kenapa kita baca nikel 2 Romawi sulfat? Karena 2 Romawi ini berasal dari sulfat. Ingat, lihat tabel anion kalian ya. Pada tatap muka sebelumnya itu sudah ada tabel kation anion. Nah, sulfat SO4 itu muatannya di sana adalah 2 minus. Nah, 2 ini menunjukkan muatan Ni. Ya. Nah, untuk menghitung muatan nikel. Karena nikel sama dengan Fe. Punya 2 tingkat oksidasi, yaitu 2 plus dan 3 plus. Nah, di sini dalam rumus kimia ini karena dia mengikat SO4 hanya 1 kali min 2, jadi 2 Romawi. Nah, untuk contoh yang ketiga, MnO2. Kenapa kita baca mangan 4 Romawi oksida? Karena di sini yang untuk menghitung mangan berapa, ingat mangan punya 5 tingkat oksidasi. Ya. Nah, dari 2 ya, 4, 5, 6, 7 ya, punya 5 tingkat oksidasi. Bisa lihat kalian tabel periodik ya. Nah, ini dilihat dari O-nya. Ingat, oksigen muatannya adalah minus 2. Nah, min 2 kali 2 berapa? 2 kali 2, 4. Nah, makanya di sini mangan 4 oksida. Nah, itu untuk mengetahui ya tingkat oksidasi atau muatan dari logam golongan B. Ingat, untuk membedakan golongan A dan golongan B itu adalah dari tingkat oksidasi atau muatannya. Ya, bahwa ciri khas daripada golongan B atau golongan transisi itu adalah tingkat oksidasi atau muatannya pada umumnya lebih dari 1. Makanya kenapa dalam tata nama harus menggunakan angka Romawi. Ya, karena di sana kalian harus bisa menentukan tingkat oksidasi berapa, logam transisi yang dipakai dalam senyawa itu. Ya, jadi kalian menghitung sendiri. Menghitungnya dari mana? Dari anion yang diikatnya. Ya, jangan lihat tabel periodik. Ingat, tabel periodik hanya untuk mengecek ya bahwa kalian dalam memberikan nama itu betul atau tidak untuk mengetahui tingkat oksidasinya. Nah, sekarang tata nama senyawa kovalen. Ya, kalau tadi kalian sudah Ibu jelaskan bagaimana memberikan nama dari senyawa ionik, ya, itu di sana kalian harus bisa membedakan dalam senyawa ionik itu logamnya, jenis logamnya, logam dari golongan A atau golongan utama, ya, atau logam golongan B, ya. Di sana sebelum kalian nanti memberikan nama, kalian harus tahu dulu jenis logam yang diikatnya. Nah, kalau kovalen di sini lebih mudah. Kenapa? Karena di sini tidak ada logam. Jadi untuk cara memberikan nama seperti ini. Nah, kalau tadi berikan jadi 2 ionik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, senyawa sekarang yang kedua senyawa kovalen. Kalau kovalen di sini banyaknya atom, yaitu harus disebutkan, yaitu dengan memberikan awalan. Kalau 1 itu mono, 2 itu nanti dibaca di, kalau 3 itu tri, 4 nanti dibaca tetra, 5 dibaca penta, 6 nanti dibaca heksa, 7 hepta, 8 nanti dibaca okta, 9 dibaca nona, 10 dibaca deka. Tapi untuk menunjukkan banyaknya tadi menunjukkan atom pada senyawa tersebut. Tapi khusus yang pertama, yaitu awalan mono, itu hanya digunakan untuk unsur yang kedua. Jadi awalan mono tidak dibenarkan pada unsur yang pertama.
Jadi kalau kalian awalan mono pada unsur yang pertama, nanti itu tidak tepat, salah. Contohnya misalnya seperti ini, NO. Ya, kenapa dibaca nitrogen monoksida? Jadi tidak boleh mononitrogen. Nah, kenapa? Karena awalan mono tadi hanya untuk unsur kedua. Awalan mono hanya untuk unsur kedua. Nah, jadi nitrogen baru monoksida. Kalau Cl2O7, nah, 2 tadi apa? Di. Cl apa? Klorin. Nah, 7 apa? Hepta. Oksida. Jangan oksigen ya. Ingat, unsur yang kedua ya, itu diakhiri kata ida. Ya, jadi unsur yang kedua pakai ida ya. Nitrogen berarti menjadi nitrida. Nah, misalnya ada fosfor di unsur kedua, fosfida. Ingat ya. Jadi seperti ini F2O3. 2 tadi adalah di, F tadi adalah fluorin, ya. Nah, ini 1 monoksida karena oksigen, jadi oksida. Nah, CO kalian SMP belum mengenal ilmu kimia, ya tak? Tapi kalian sudah bisa membaca rumus kimia CO, ini tidak asing ya. Nah, kalian pasti kenapa namaku karbon monoksida? Tidak boleh monokarbon ya nak ya. Kenapa? Karena awalan mono hanya untuk unsur kedua. Sama dengan PI3, tidak boleh monofosfor. Langsung saja ada P adalah fosfor, 3 adalah tri, I adalah iodida. Ya. Nah, itu untuk pemberian nama senyawa-senyawa kovalen. Ya. Jadi pada senyawa kovalen kalian di sini untuk menguasai tata namanya hanya kalian harus hafalkan 1 sampai 10 dari mono sampai ke deka. Ya, itu harus dihafalkan. Ya. Nah, nanti dengan kalian bisa menuliskan rumus kimia, nanti dari rumus kimia ya kalian juga bisa membaca nama itu ya, atau dari nama kalian bisa menuliskan rumus kimia. Ya. Dari mana? Dari muatan-muatan yang diikatnya. Oke? Untuk tatap muka kali ini ya, tata nama senyawa ya, sudah Ibu jelaskan. Jadi nanti supaya kalian konsep yang Ibu jelaskan ini, materi tata nama senyawa kimia itu kalian lebih mudah itu kalau kita terapkan dengan latihan soal. Ingat ya, latihan soal pada setiap video pembelajaran ya, itu tenggang waktunya Ibu kasih waktu 14 hari atau 2 minggu ya. Kalau kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas itu ada kesulitan, kalian bisa konsultasikan dengan Ibu ya, bisa tanyakan. Bisa juga kalian tanyakan pada teman sekelas kalian. Karena teman-teman kalian sekalian itu pasti yang pintar-pintar kimia. Banyak ya, anak-anak Ibu sudah banyak yang pintar kimia. Walaupun kelas 10, tapi semangat kalian itu adalah energi buat Ibu ya. Jadi untuk tatap muka hari ini ya, video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, ingat ya. Untuk menguasai kimia, kalian harus mau berlatih menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal yang Ibu berikan. Ya. Oke? Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Sarange untuk kimia.